anak-anakku semuanya, siswa baru, selamat berjumpa pada kegiatan Matsama kesempatan kali ini. Saya ingin menyampaikan berkaitan dengan kurikulum dan kegiatan belajar. Tujuannya agar Anda nanti lebih siap di dalam mengikuti proses selanjutnya di MTS Negeri 4 Gunung Kidul. Oke, perkenalkan, nama saya Pak Kiscoyo. Saya selaku Waka urusan kurikulum di MTS 4 Gunung Kidul. Sebelum Anda lebih jauh mengetahui atau berproses di MTS 4 ini, mungkin beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, mata pelajaran apa saja yang harus dipelajari di MTS SN 4 Gunung Kidul ini. Lalu yang kedua, bentuk layanan belajarnya bagaimana? Adakah pilihan yang ditawarkan dan penilaian hasil belajarnya seperti apa? Itu beberapa pertanyaan yang akan kami jelaskan dan Anda harus mengetahui agar menjadi bekal untuk kegiatan selanjutnya. Bahwa mata pelajaran di MTS itu secara umum tidak jauh berbeda dengan yang ada di SMP. Bahkan kita ada muatan tambahan yang lebih, karena MTS adalah lembaga pendidikan setara SMP dengan ciri khas agama Islam, di mana nanti mata pelajaran pendidikan agama Islam dijabarkan menjadi 4 mata pelajaran yang terpisah, yaitu Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Barangkali anak-anakku yang berasal dari MI atau SMP berciri khas agama Islam sudah mengenal dan mempelajari mata pelajaran yang saya sebutkan itu. Tujuannya apa? Yaitu agar memberikan bekal ilmu keagamaan kepada peserta didik lebih dalam dan membentuk insan yang kuat dalam iman dan takwa. Secara umum seperti ini ya, mata pelajaran yang harus Anda ketahui ini adalah struktur kurikulum untuk madrasah sanawiyah. Tetapi nanti untuk MTS 4 memang ada variasi-variasinya sesuai dengan penguatan. Di sini ada mata pelajaran kelompok A yang tadi saya sebutkan, pendidikan agama Islamnya dipecah menjadi 4 mata pelajaran, dan ini mata pelajaran yang sama ya seperti di SMP. Karena ini juga berciri khas agama Islam, ada mata pelajaran bahasa Arab. Kemudian kelompok B ada seni budaya, penjas orkes, kemudian prakarya atau informatika, dan muatan lokal di sini bahasa Jawa, Tafid. Dan ini ada contoh ini ya, muatan lokal algoritma pemrograman dan riset. Itu nanti akan kita jelaskan, yaitu untuk mata pelajaran rombel belajar dengan penguatan IT atau riset. Jumlah beban belajar kita per pekan adalah 50 jam pelajaran. Terus bagaimana pelayanan belajarnya? Bahwa MTS 4 Gunung Kidul adalah satu-satunya madrasah di Gunung Kidul, bahkan SMP pun juga. Jadi satu-satunya madrasah ataupun SMP yang menyelenggarakan layanan SKS mulai tahun pelajaran 2020-2021. Artinya ini adalah sudah tahun kedua MTS 4 Gunung Kidul menyelenggarakan layanan SKS. Mungkin kalian bertanya, apakah layanan SKS itu? Layanan SKS itu pada prinsipnya adalah sebuah layanan pembelajaran dengan prinsip sebagai berikut, bahwa setiap peserta didik harus dilayani sebagai individu yang unik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan gaya belajarnya. Jadi ini sangat diperhatikan ya. Anak-anak yang mempunyai kecepatan belajar tinggi, kemudian yang sedang dan rendah, itu nanti mungkin dalam pelayanannya nanti secara individu, agar
tujuannya tercapai, dan tujuan itu mungkin untuk mencapainya tidak harus bersama-sama tapi sesuai dengan kecepatannya. Kemudian setiap peserta didik harus difasilitasi agar mencapai keputusan belajar secara optimal. Jadi walaupun anak yang punya potensi cepat, sedang ataupun agak kurang atau lambat, nanti semuanya akan mendapatkan fasilitas, akan didorong untuk mencapai target pencapaian belajarnya. Kemudian bahan pembelajarannya meliputi buku teks pelajaran yang bisa disediakan juga di perpustakaan, nanti bisa dipinjam. Kemudian ada modul atau UKBM dan referensi digital lainnya. Di sini ada istilah UKBM, barangkali kalian semuanya ini hal yang baru, karena di dalam pembelajaran layanan SKS itu ada modul yang disebut UKBM, yaitu unit kegiatan belajar mandiri. Jadi dalam pembelajaran SKS, pembelajaran secara mandiri itu menjadi lebih dominan. Kemudian guru berperan sebagai fasilitator bagi peserta didik, artinya guru memberikan fasilitas dan layanan untuk mendorong siswanya lebih di dalam mencapai target hasil belajarnya. Kemudian program penguatan ini adalah apakah ada tawaran atau hal yang ditawarkan, pilihan yang ditawarkan di MTS 4. Di sini MTS 4 menawarkan beberapa program keunggulan atau penguatan. Yang pertama adalah informasi teknologi atau IT, yang kedua riset sains dan humaniora, yang ketiga penguatan akademik, dan yang keempat adalah tahfidz. Nanti akan disesuaikan dengan bakat minat siswa. Bagi anak yang mempunyai bakat di bidang teknologi atau IT, nanti bisa memilih atau diarahkan untuk ke rombel penguatan IT. Demikian juga yang lain. Kemudian untuk penguatan yang lain, nanti apakah ini ada bedanya untuk struktur kurikulumnya, nanti akan dibedakan kepada jumlah jam. Untuk penguatan IT seperti ini contoh ya, dan riset. Jadi di sini ada mulok algoritma pemrograman. Kemudian untuk yang penguatan akademik, nanti pada anak yang mempunyai kemampuan matematika lebih dominan, itu nanti diarahkan untuk menjadi akademik penguatan yang dominan matematikanya, nanti ini jamnya ditambah 2. Tetapi yang algoritma ini tidak ada ya. Jadi nanti penambahannya di sini. Untuk yang penguatan IPA juga nanti di rombelnya nanti strukturnya yang IPA ditambah 2. Dan juga IPS. Kemudian yang penguatan atau unggulan tahfidz, nanti tahfidznya yang ditambah 2. Jadi semuanya nanti berjumlah 50 jam pelajaran. Kemudian bagaimana cara belajarnya? Bahwa karena layanan SKS itu dominan belajar mandiri, maka bentuk suasana belajar di kelasnya seperti ini. Biasanya guru membentuk diskusi kelompok, kemudian guru menjadi fasilitator, memantau bagaimana anak yang sudah paham, yang mungkin lebih cepat atau yang kurang, nanti akan mendapatkan pendampingan. Sesama teman juga saling bisa menjadi tutor sebaya. Yang punya kemampuan lebih cepat nanti bisa memberikan bimbingan atau belajar bersama pada teman-teman yang lainnya. Ini adalah contoh suasana belajar kelompok di dalam kelas. Kemudian juga ciri khas belajar mandiri, nanti di luar jam pembelajaran kalau sudah dilaksanakan tatap muka, bisa melakukan pembelajaran di perpustakaan ataupun juga di media-media yang lain, misalnya dengan browsing internet dan juga sumber belajar lainnya. Oke, untuk selanjutnya, karena kita tetap harus melakukan pembelajaran jarak jauh, di dalam pelaksanaannya nanti maksimal per hari 3-4 mata pelajaran, dan ini wajib diikuti oleh seluruh siswa.
setiap ada jadwal online maka wajib mengikuti online dan mengisi daftar hadir juga di aplikasi. Kemudian guru mengelola ruang belajar online, yaitu mengevaluasi hasil pembelajaran dan juga capaian peserta didik. Yang juga perlu Anda perhatikan adalah alat sarana yang harus dipersiapkan. Karena ini adalah pembelajaran online, maka alat yang harus dipersiapkan yang pertama adalah HP Android tentunya dan paket datanya. Nanti sekolah dalam pengalamannya tahun kemarin juga memberikan subsidi paket data. Kemudian yang kedua juga buku pendampingan, berarti buku paket dan UKBM. Dapat Anda dapatkan pinjam di perpustakaan atau mungkin nanti berupa file. Kemudian alat tulis, pulpen, kertas dan secukupnya, dan juga ruangan yang mendukung kenyamanan belajar. Jadi jangan menggunakan tempat belajar misalnya di keramaian, itu nanti tidak akan optimal. Demikian anak-anakku semuanya, uraian singkat terkait dengan kurikulum, kemudian layanan di MTS dan juga bentuk-bentuk penilaian yang akan Anda laksanakan atau ikuti nanti setelah proses pembelajaran. Terima kasih, selamat mengikuti kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.